Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda hari ini kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Jumpa lagi dengan kue kering. Tinggal menghitung hari. Sebentar lagi lebaran, ini buat persiapan. Yuk, yang ingin tahu gimana saya membuatnya, ini dari bahan 1 kilo tepung menjadi sebanyak ini 3 macam kue, tapi ini yang paling banyak aku buat untuk nastarnya ya, setengah kiloan ini. Untuk toplesnya dapat 5, masih sisa yang besar 1. Langsung aja ke cara pembuatannya. Bagi aja yang baru bergabung dengan channel ini atau bagi aja yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian jadi orang pertama yang tahu kalau saya update resep terbaru lainnya. Langsung aja ke bahannya. Ini untuk 1 adonan sekaligus aku pakai 1 kg tepung terigu, butter, margarin aku campur menjadi 1, 3 butir kuning telur, keju parut bisa di skip, tepung maizena, gula halus, susu bubuk. Untuk takarannya aku cantumkan di deskripsi di bawah. Untuk step awal ini aku buka dulu. Untuk margarin dan menteganya aku campur ya. Bunda-bunda sesuai dengan selera aja ya. Untuk takarannya di mix aja antara butter dan margarinnya. Dan untuk mereknya sesuai dengan selera masing-masing. Aku pindahkan ke wadah yang lebih besar lagi karena ini udah terlalu banyak. Untuk margarin plus butter dan menteganya mix dengan kecepatan yang paling rendah ke kecepatan tinggi. Sebentar aja asal tercampur dengan merata. Masukkan gula halus ke dalamnya, 3 butir kuning telur, aduk atau mixer kembali sebentar aja asal tercampur. Masukkan 2 saset susu bubuk, keju parut, aduk atau mix kembali asal tercampur. Masukkan tepung maizena, ini gunanya sebagai perenyah ya. Untuk tepung terigu ini dimasukkan secara bertahap atau bergantian. Ini aku bagi menjadi 3 bagian. Untuk ini yang pertama langsung aduk sebentar atau di mix sebentar aja. Dan ini aku tuangkan untuk yang kedua kalinya. Aduk kembali. Tips membuat kue kering supaya nanti hasilnya tidak melebar atau melebar. Jadi kalau saat mengadoni atau nguleninya jangan terlalu lama dan jangan terlalu banyak kena tangan. Setelah ini yang terakhir kalinya, aduk sebentar aja. Lalu ini dirapikan. Hasil akhirnya seperti ini ya Bunda. Untuk adonannya, karena ini terlalu banyak maka lainnya mau aku simpan terlebih dahulu. Aku masukkan ke dalam plastik menunggu giliran untuk dibentuk. Tips untuk menyimpannya, ini adonan supaya tidak terkena dengan angin dan tidak
kering. Jadi untuk tipsnya supaya adonan tidak terlalu kering, maka sebelum kita gunakan kita simpan terlebih dahulu. Ini sebagian adonan yang mau aku buat, dan ini aku gunakan sendok takar 5 mili supaya nanti hasilnya sama dan seimbang. Bisa menggunakan timbangan juga ya, sesuai dengan selera aja. Langsung aja seperti biasanya. Ini untuk adonan yang pertama mau aku buat nastar. Ini untuk isian selai nanasnya udah dibulat-bulatkan. Untuk membulatkan ini supaya lebih cepat, untuk membuat nastar kita taruh di telapak tangan atau di punggung. Setelah dibentuk, taruh di atas loyang yang telah diolesi tipis-tipis menggunakan margarin dan dialasi dengan baking paper supaya tidak bergerak. Untuk kertasnya tata satu persatu. Untuk mempercepat, ini semua adonan yang kita siapkan langsung dicetak dulu. Masih ada sisa untuk adonannya, aku tutup menggunakan kain bersih. Lalu tips untuk membuat nastar supaya lebih cepat, taruh di telapak punggung seperti ini, lalu dibulatkan, diisi dengan selai. Nah, cepat sekali ya ternyata untuk membuatnya. Ini dilakukan sampai selesai, sampai selai nanasnya habis dibentuk. Hasilnya seperti ini ya, cantik, mulus dan bulat. Kita taruh di atas loyang. Setelah dibentuk semuanya, ini mau aku oven terlebih dahulu. Oven sudah dipanaskan 15 menit sebelumnya menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah. Panggang atau oven selama kurang lebih 20 menit. Atau sesuaikan dengan jenis oven masing-masing. Siapkan untuk olesan. Ini aku gunakan 2 butir kuning telur, 2 sendok makan susu kental manis atau SKM. Aduk, tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Untuk perbandingannya ini 2 ya Bunda. Aduk hingga semua tercampur rata. Biar lebih cantik, tambahkan 2 tetes pewarna kuning tua. Olesi permukaannya satu persatu menggunakan olesan tadi hingga semuanya selesai dioles. Setelah semuanya selesai, siap untuk kita panggang kembali selama kurang lebih 5 menit. Oh ya, yang ini siap mau aku panggang menggunakan otang atau oven tangkring. Setelah 5 menit ini keluar dari oven tadi, hasilnya terlihat sekali ya, mulus jadi tidak retak. Tipsnya supaya olesan kuning telurnya terlihat glowing seperti ini ya Bunda. Hasilnya benar-benar cantik, tidak retak, baik yang menggunakan oven listrik atau oven tangkring. Siap untuk diangkat. Dan untuk adonan yang kedua, aku juga gunakan sendok takar yang tadi 5 mili. Semua sudah aku cetak seperti ini. Lalu adonannya dibulatkan. Tata di atas loyang. Setelah dibulatkan, lalu tata di atas loyang. Sedikit ditekan seperti ini. Bisa menggunakan spatula atau alat lain. Ini di atasnya supaya lebih cantik aku tambahkan slash almond. Bisa menggunakan yang lain ya Bunda, sesuai dengan selera masing-masing untuk toppingnya ini. Nah, ini udah 1 loyang penuh
adonannya udah selesai dibentuk dan aku oles tipis-tipis menggunakan olesan yang tadi bekas nastar, yaitu sisa kuning telur, supaya hasilnya lebih cantik. Langsung ini siap mau aku oven atau aku panggang. Seperti biasa aja, sesuai dengan oven masing-masing. Ini aku panggang selama kurang lebih 20 menit. Dan untuk sisa adonannya semuanya ini aku bentuk ya sama untuk ukurannya, yaitu tadi seperti sendok takar 5 mili. Setelah dibulatkan lalu ditaruh di atas loyang. Ini ditekan menggunakan jempol seperti ini ya caranya. Ini dilakukan, langsung di atasnya aku oles menggunakan kuning telur. Lakukan atau kerjakan ini semuanya sampai selesai. Taburi atasnya menggunakan keju parut. Lakukan ini hingga selesai. Siap dipanggang atau di oven. Oven selama kurang lebih 20 menit. Semprotkan di atasnya menggunakan coklat dark atau di sisi yang telah dilelehkan. Ini dilakukan sampai semua adonannya dikasih topping. Bisa juga menggunakan topping stroberi atau yang lain sesuai dengan selera aja. Setelah semuanya selesai lalu panggang kembali kurang lebih 5 menit. Inilah hasilnya setelah keluar dari oven. Tada, ini dia hasilnya. Semuanya dari adonan 1 kg tepung terigu bisa menghasilkan kue sebanyak ini. Ini yang paling aku buat paling banyak yaitu nastar. Untuk hasilnya yang setengah kilo toples ini bisa dapat 5 dan yang lain 1 toples semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga resep kue kering kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa untuk mencobanya di rumah. Ini benar-benar sangat recommended buat bunda-bunda. Dari bahan yang seadanya, rasanya ini sudah seperti yang premium karena udah aku campur dengan menggunakan butter anchor dan Wisman. Jadi saat keluar dari oven baunya sangat harum sekali. Ini bisa juga dijadikan sebagai ide jualan, ide bisnis di rumah. Sebentar lagi mau lebaran. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga resep ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa untuk mencobanya di rumah. Ini sangat recommended. Akhirnya sampai di sini dulu resep kali ini. Sampai ketemu di resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.